Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tidak sedikit manusia yang kalau sudah redup popularitasnya zaman rahmatullah, maka dia pun melakukan tindakan-tindakan bodoh. Hal-hal yang gila yang menurutnya zaman rahmatullah itu bisa mengangkat dirinya. Namun pada hakikatnya itu adalah sebuah perkara yang mendatangkan keburukan kepadanya, di mana manusia melaknatnya, di mana manusia mendoakannya keburukan, di mana manusia mendoakannya agar cepat mati. Maka ini adalah merupakan di antara keburukan jeleknya manusia ketika dia hidup hanya sekedar menjadi sampah. Ketika dia hidup hanya sekedar menjadi orang yang suka mengadu domba. Sungguh sangat hina kehidupan seseorang kalau dia hanya hidup untuk memunculkan perkara-perkara kontroversi, perkara-perkara yang menyesatkan, perkara-perkara yang buruk bagi orang lain dan untuk dirinya. Ya, seperti pernyataan seorang politikus Ferdinand Hutapian ini, yang ketika dia menulis sebuah tulisan di Twitter, dia mengatakan, atau di Instagram, kasihan sekali Allahmu, ternyata lemah harus dibela. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau aku sih, Allahku luar biasa, maha segalanya, dialah pembelaku selalu, dan Allahku tak perlu dibela. Maka ini jangan dalam Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu tafsiran dari tulisan ini, apa yang dia maksudkan. Apakah Allah yang dia maksudkan memang Allah yang ada di atas langit, yaitu Allah yang kita sembah, atau Allah yang dia sebutkan ini hanya sebagai kias saja daripada seseorang yang sementara ada juga kasusnya, yang sementara dipenjarakan, yang harus dibela. Maksudnya dia adalah sesembahanmu ini, itu sekarang dia berada dalam sebuah kasus dan harus dibela. Sementara saya punya Tuhan tidak perlu dibela. Maka kita tidak tahu tafsirannya zaman rahmatullah. Yang jelasnya zaman rahmatullah, pernyataan si Ferdinand ini ada beberapa perkara yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah, ini adalah merupakan bahasa kekufuran, bahasa kemunafikan, bahasa kerusakan. Kalau dia seorang beriman, maka dia wajib mengulangi syahadatnya, karena dia sudah rusak zaman rahmatullah. Kenapa zaman rahmatullah? Yang pertama adalah karena dia melihat di sana ada dua Tuhan. Ya, dia mengatakan Tuhanmu ini, Tuhanmu Allahmu ini, Allah saya ini, Allahmu lemah, Allah saya kuat. Maka ini adalah bahasa kekufuran zaman rahmatullah, bahasa kemunafikan, bahasa kerusakan. Kalau dia seorang muslim, maka dia rusak keimanannya setelah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ jelas ini adalah merupakan di antara istihza, pelecehan, ya, mengolok-olok lafaz Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'u la ta'ta'dziru qad kafartum ba'da imanikum." Apakah kepada Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayatnya, begitu pula dengan Rasulnya, kalian bermain-main, kalian mengolok-olok, jangan banyak alasan lagi, jangan banyak uzur. Sungguh telah kufur kalian setelah keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah merupakan ayat yang sangat jelas. Orang yang mempermainkan lafaz Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Subhanahu wa taala, begitu pula mempermainkan ayat-ayat Allah dan mempermainkan Nabi alaihi salatu wasallam dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, maka ini adalah merupakan di antara kekufuran zaman rahmatullah, seperti bahasa ini. Allahmu lemah, Allahku kuat. Allahmu punya harus dibela, Allahku tidak dibela. Maka ini kekufuran zaman rahmatullah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua zaman rahmatullah, ya, kita minta aparat kepolisian untuk menindak tegas semua orang yang berkejiwaan seperti ini, yaitu berjiwa yang suka memancing emosi, jiwa yang suka memancing kerusuhan, perpecahan di antara kaum muslimin. Ini sangat berbahaya zaman rahmatullah. Jadi bahasa seperti ini, bahasa provokasi, ini seharusnya orang ini sudah dipenjara. Karena bahasa yang dia timbulkan adalah bahasa perpecahan. Bahasa yang kalau mungkin sebagian kaum muslimin tidak menerimanya dan melakukan hal-hal tindakan terorisme, ini sangat berbahaya zaman rahmatullah. Dan kita tidak ingin negara kita ini hancur karena segelintir manusia yang rusak akal sehatnya dan hatinya, itu membuat kegaduhan. Ya, maka kita mendukung semua aparat TNI dan kepolisian untuk menindak tegas siapapun di antara manusia yang ingin merusak, ya, ketatanan negara yang sudah diatur secara baik untuk mendamaikan suku-suku bangsa-bangsa yang ada di Indonesia. Maka ini zaman dalam Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab perpecahan, di antara sebab
kerusakan yang akan terjadi. Maka kita harapkan aparat kepolisian bisa menindaklanjuti orang seperti ini ya, untuk dipenjarakan. Karena ini adalah merupakan bahasa-bahasa provokasi, bahasa yang bisa mendatangkan kemarahan, kebencian, mempertajam permusuhan. Maka tidak bisa jamaah rahmatullah orang-orang seperti ini hadir di tengah-tengah kita yang ingin merusak tatanan kewarganegaraan bangsa Indonesia. Kemudian perkara yang ketiga jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita percayakan semua ya hasil laporan dari kaum muslimin atau beberapa pihak yang sudah melaporkan. Kemarin sudah dilaporkan ke Kapolda Sulawesi Selatan, mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti pernyataan orang seperti ini dan bisa dipenjarakan sebagai efek jera agar tidak serampangan, agar tidak sewenang-wenang dan tidak ngawur ketika menyampaikan sesuatu di media sosial. Terlebih lagi zaman rahmatullah, orang ini adalah orang yang memiliki pengikut politikus, maka hendaknya jangan dikait-kaitkan politik dengan agama. Zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, apatah lagi politik itu berbau dengan keburukan, berbau dengan saling menghujat, saling menjatuhkan. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab politik Islam adalah politik yang agung, dibangun di atas akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak kepada umat manusia. Inilah zaman Allah Subhanahu wa taala sedikit apa yang kita sampaikan berkaitan dengan statement, berkaitan dengan pernyataan Ferdinand Huta Hayan ini. Mudah-mudahan nanti bisa ditindaklanjuti secara tegas oleh aparat kepolisian. Hada wallahu alam bisawab.